Mohon bantuannya dari akun namanya Rokib. Mohon bantuannya Bang Fahri Bangkalan, Hai Molabama, Matur dan lain-lain dan lainnya. Takutnya saya telisur dalam membaca Perbub 51 tahun 2002 tentang pedoman P2KD sebanyak 116 pasal. Itu tidak kutemukan beberapa bulan masa kerjanya P2KD itu dan berapa HR per bulannya. Ada yang bisa menjelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Haris, acara Sandasan Usik. Pemirsa Sandasan, seminggu yang lalu saya sempat ngusik terkait dengan urusan penetapan hari H Pilkada serentak tahap kedua di Kabupaten Bangkalan. Minggu ini ramai perbicaraan, bahkan banyak yang audiensi ke pihak Pemda dan juga ada diskusi yang dilakukan oleh salah satu organisasi jurnalis, teman-teman AJB, Aliansi Jurnalis Bangkalan. Kita baca dulu hasil diskusinya, pemirsa. Ini diskusi yang dilakukan oleh AJB tadi malam Rabu, malam Kamis ya, malam Kamis tadi malam. Kita baca pemirsa hasil diskusinya dengan pihak terkait, pihak PMD. Dalam konteks ini di Lingkar Jatim ditulis penetapan tanggal pelaksanaan Pilkada tahap 2 menunggu P2KD terbentuk. Pemilihan kepala desa serentak tahap 2 di Kabupaten Bangkalan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang hingga hari ini belum ada penentuan tanggal pelaksanaannya. Lanjut, Hardiansyah atau yang bisa dipanggil dengan Radit selaku Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bangkalan menjelaskan bahwa penetapan tanggal dan pelaksanaan Pilkada masih menunggu pembentukan panitia kepala desa P2KD selesai semua, karena menurutnya tahapan berbeda dari sebelumnya. Ini alasannya, karena menurutnya tahapan Pilkades berbeda dari sebelumnya. Ya, ini kalimatnya bersaya. Sesuai dengan kesepakatan tim fasilitator pemilihan kepala desa. Oh, ini yang jadikan landasan berarti kesepakatan tim TFPKD, bukan berdasarkan aturan perundang-undangan. Memang beda dari sebelumnya. Berdasarkan kesepakatan TFPKD, pelaksanaan Pilkades ini kolektif kolegial. Jadi pembentukan P2KD tidak masuk dalam tahapan pelaksanaan Pilkades. Jelasnya saat acara diskusi di Sekretariat Aliansi Jurnalis Bangkalan AJB Rabu malam. Ini pemirsa, ini yang penting saya usik. Titik poinnya adalah bahwa pembentukan P2KD tidak masuk dalam tahapan pelaksanaan Pilkades. Penentuan pelaksanaan Pilkades serentak menunggu terbentuknya P2KD selesai semua. Ini dua item ini kita usik pemirsa. Ini menarik. Ternyata desakan publik agar secara normal dan sudah terbiasa di setiap kontestan gitu ya, di setiap event elektabilitas, pemilu, pilkada dan lain sebagainya, hari H itu ditentukan dulu. Baru tahapan-tahapan itu justru mengikuti, semuanya menuju kepada hari H. Tapi pilkada serentak di Kabupaten Bangkalan justru berbeda karena memang alasan yang muncul selama ini satu, tidak dilaksanakan secara normal. Ada persoalan-persoalan yang menjadi alasan secara hukum tidak memakai kebiasaan yang terjadi selama ini. Pemirsa, penjelasan dari DPMD barusan hasil diskusinya di AJB ini, ternyata ini alasannya adalah hasil kesepakatan dari TFPKD. Karena karena Pilkada serentak hari ini itu kolektif kolegial. Saya kurang tahu maksudnya ini apa. Yang kedua, alasannya bahwa pembentukan P2KD itu bagian terpisah
dan tidak termasuk dari tahapan pilkades. Nah, ini juga saya kurang ngerti ini. Saya kurang ngerti kalau ini benar. Mudah-mudahan ini salah tulis atau salah penangkapan ya. Tapi yang terjadi yang kita dengar semacam itu. Pemirsa, mestinya selama ini yang terjadi itu kebijakan apapun yang terkait dengan urusan kepentingan banyak orang itu harus betul-betul settle aturan perundang-undangnya biar tidak liar. Karena perhelatan event elektabilitas semacam ini tidak sepi dan tidak steril dari tarik-menarik kepentingan yang sangat luar biasa dari para pihak-pihak berkepentingan. Maka melonggarkan aturan, bahkan membuat aturan, membuat kebijakan di luar aturan yang semestinya, ini potensial untuk menjadi persoalan. Tapi kita bisa memahami dan bisa memaklumi ketika semua itu adalah jawaban dan solusi dari persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh para pihak. Dalam konteks ini adalah pemerintah Kabupaten Bangkalan. Karena memang pelaksanaan pilkada serentak ini mestinya dilaksanakan pada tahun ini karena keterbatasan anggaran dan keterdesakan waktu gitu ya, sehingga ini dianggap tidak normal hari ini, sehingga dapat dimaklumi dan dapat dipahami ketika tidak sama dengan yang lain. Tapi kalau alasannya semacam ini menjadi sesuatu hal yang bertanya-tanya, itu banyak orang yang bertanya-tanya, kok semacam ini landasannya kesepakatan TFPKD dan bahwa pembentukan P2KD dianggap tidak menjadi bagian dari tahapan pilkada serentak. Ini bertanya-tanya nih, gimana kok bisa tidak termasuk seperti itu? Saya kurang jelas. Nalar logika normal ini tidak bisa kita terima gitu ya, karena P2KD itu bagian penting dalam sebuah tahapan pilkada serentak. Tanpa P2KD pilkades tidak akan bisa, karena kalau dalam bahasa nahwunya itu, kalau dalam bahasa pesantrennya ya, P2KD itu juz'un min ajza'in pilkada serentak. Jadi kalau ini tidak diakui menjadi bagian dari tahapan pilkada serentak, saya kurang paham bagaimana memaknai dan mengartikan semua ini. Pemirsa yang bisa mengartikan semua. Yang kedua, Prabu 51, ini saya sempat juga membaca salah satu postingan dari salah satu akun di FB yang diunggah detik ini, video ini dibuat 18 jam ya. Mohon bantuannya dari akun namanya Rokib. Mohon bantuannya Bang Fahri Bangkalan, Hai Molabama, Matur dan lain-lain dan lainnya, takutnya saya telisut dalam membaca Perbup 51 tahun 2002 tentang pedoman P2KD sebanyak 116 pasal. Itu tidak kutemukan beberapa bulan masa kerjanya P2KD itu dan berapa HR per bulannya. Ada yang bisa menjelaskan? Sudah dimaklumi oleh kita bahwa pelaksanaan pilkada serentak tahap kedua ini berpedoman dengan Perbup 51 tahun 2002 yang sempat kita bahas di sini dengan salah satu anggota TP2KD Bang Dinda Fahri. Ini persoalan lagi yang penting untuk kita carikan solusi dan menjadi perhatian serius oleh para pihak. P2KD setelah dibentuk, apalagi sudah di SK, karena ini adalah tugas dan tanggung jawab negara yang diberikan kepada anggota P2KD, otomatis ini mengikuti hak dan kewajiban dari anggota P2KD di desa masing-masing. Ketika SK sudah turun dan ini sudah dibentuk, biasanya normalnya seluruh anggota P2KD mendapatkan haknya, honornya. Tapi kalau sekarang justru P2KD ini tidak diketahui berapa bulan dia harus kerja, apalagi sekarang pelaksanaan pilkada serentaknya itu masih belum ditetapkan. Ini akan menimbulkan banyak persoalan dan pertanyaan gitu ya, persoalan dan pertanyaan di bawah. Karena ketidakrapian tahapan pilkada ini akan membuat banyak orang bingung
akan banyak bagaimana penyiapan anggarannya. Nanti kalau keliru nanti ini akan disalahkan oleh BPK dan lain-lain. Kalau sudah masa tugas P2KD tidak ada dalam Perbup 51, sementara pelaksanaan Pilkada serentak hari hanya belum ditentukan sampai kapan. Ini bingung ya. Sekarang saja ya, di deadline tanggal 1 Oktober seluruh desa yang diwajibkan ikut dalam pelaksanaan Pilkada serentak hari ini harus selesai. Ada yang kemarin sudah, sekarang ada yang belum dan lain-lain. Dan nanti apa yang dikatakan Pak Adrian, kalau ada beberapa desa yang belum melakukan pembentukan P2KD, tidak mustahil hari H itu belum ditetapkan. Karena penentuan Pilkada serentak itu menurut penjelasan dari DPRD Pak Herdiansyah tadi itu menunggu rampungnya pembentukan P2KD. Ini selengkap, ini secara aturan ini selengkap kayaknya. Tapi mungkin ini hanya saya saja ya, karena memang bukan berbasis hukum, sehingga saya kesulitan untuk memenai apa yang dijelaskan oleh para pihak ini. Tapi persoalan-persoalan dan kebingungan-kebingungan yang akan dihadapi BPD desa, kepala desa dan yang lainnya, saya yakin ini tidak akan jauh berbeda dengan saya. Ada semacam kebingungan, apalagi nanti ini berurusan dengan urusan penganggaran, pembiayaan dari APBDes dan lain-lain. Satu, kalau berapa bulan P2KD itu bertugas, itu tidak bisa dianggarkan tidak bisa dianggarkan secara pas gitu ya. Kalau 6 berarti dianggarkan 6 bulan kan gitu. Nah, hari ini kan tidak ada di aturan, tidak ada katanya yang dipost oleh Pak Rokib ini. Yang kedua, tahapan Pilkades, pembentukan P2KD dan penetapan hari Pilkada serentaknya masih belum jelas, belum tentu. Bisa saja nanti itu pelaksanaan penetapannya itu sampai bulan Juli, bulan Agustus, bulan Mei, bulan April, kemungkinan ada. Nah, kemungkinan ini menjadi liar secara perspektif dalam konteks penyediaan anggaran bagi hak-hak P2KD, berapa ribu P2KD nanti anggota P2KD di Kabupaten Bangkalan dari 100 sekian desa yang akan mengikut pelaksanaan Pilkada serentak. Nah, ini akan menemukan kebingungan. Maka penting menurut saya kepada para pihak, khususnya Pak Bupati, Komisi A dan juga kepada pihak-pihak terkait TFPKD menyegerakan penetapan hari H itu penting agar tidak multi efek pada nantinya. Kalau sudah ditetapkan, maka penyediaan anggaran dan yang lain-lain itu bisa terarah, bisa terukur. Itu masukan dari saya, mudah-mudahan menjadi perhatian serius dari para pihak, biar tidak menimbulkan kebingungan dari seluruh BPD dan kepala desa yang ada di Kabupaten Bangkalan yang kebetulan pada dalam momen ini mengikuti sebagai peserta Pilkada serentak tahap kedua di Kabupaten Bangkalan. Pemirsa Usik, sekedar musik saja. Mudah-mudahan Usik ini bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendapatkan perhatian serius para pihak sehingga tidak menimbulkan kebingungan dari para pihak yang pada nantinya ikut terlibat dan menjadi pelaku dari kesuksesan pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Bangkalan tahap kedua ini. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.